Apa ya? Enggak. Kenapa? Lagi sakit? Enggak apa-apa. Ini juga leadnya agak mirip ya. Leadnya agak mirip. Barat dan Timur nanti tolong di itu ya. Tim 4 nih. Tolong dicek. Itu betul nggak Barat dan Timur sama kayak kelompok mana itu? 2 ya. Tapi kalau kelompok ekonomi, dunia perekonomiannya konkret. Karena apa? Memang itu banyak toko ya kan? Toko, kantor, ada retail, banyak kan? Lebih mudah karena kelompok 4 karena memang di atas jalan itulah denyut perekonomian itu ada. Memang pas dengan gagasannya Soleh Iskandar. Soleh Iskandar merupakan jalan utama dan salah satu yang terpanjang di Kota Bogor. Nah, nama yang dinisbatkan kepada jalan ini memang bukan orang sembarang. Dia adalah Kiai Haji Soleh Iskandar, seorang ulama pejuang dengan hasrat intelektual multidimensi, masuk ekonomi. Nah, ini juga narasumber kelompok siapa ya? Pak Jufri. Pakai I ya? Apa lagi? Tapi ini belum diwawancara Pak, kita baru buat janji yang Oh, yang ada aja semua sekarang. Pak ini apa? Pak Diki Hardiansyah DI Diki. CKY Diki Febriansa Ya, Hardiansyah. R. Terus? Abdul Khalid. Belum balik? Iya. Nah, ada lagi? Pak Didi Iman. Pak Didi ini ya? Iya. Ini kelompok 3 juga Pak Didi? Didin pakai N. Enggak, yang ini? Enggak Enggak ya? enggak. Oh. Yang ini 4 Pak Didi juga? Yang ini ada 3 ya? Oke, Jufri siapa ya? komisaris utama Bank Amanah. Muhammad Bang Amanah Umat. Pak ini Diki? Apa itu ini Tokoh yang ada Masyarakat. pada zaman itu masyarakat. Thomas. Ya, tokoh masyarakat pada Thomas zaman Pak, itu. Thomas Pak, tokoh masyarakat pemilihan. Oh. Apa kerjanya? Apa? Jadi dari beliau itu kita tahu dulunya itu pemilihan itu seperti apa waktu ada Kiai Haji Soleh Iskandar. Oh, orang berapa? Umurnya berapa, Lip? Umurnya ya waktu ada Pak Soleh Iskandar dia masih muda sih, jadi sekarang belum terlalu tua. Oke, kategori dia artinya saksi ya? Iya. Nah, ini A1 dulu. Saksi atas masyarakat, keadaan masyarakat waktu di zaman sebelum didirikan koperasi. oh, Sebelum ada demokrasi. Beliau teh apa teh? Jadi apa teh waktu dulunya tuh kayak rentang dulunya. sudah. Abdul Khalid? Ya Pak Direktur bisnisnya Bank Amanah Umat. Pak Didi ini aja ya?
Nah, kemarin itu kan kita ada diskusi, kalian pasti salah approach sehingga dilempar ke Pak Abdul Khalid. Pasti. Karena apa? Pasti kalau saya aja jadi orang banyak, ada orang bawa kamera, mahasiswa nanya gitu. Ya pasti akan saya arahkan ke direktur bisnis. Ini pasti mau nanya saham, obligasi, struktur kepegawaiannya, pencapaian nasabahnya, ya makanya dilempar ke bisnis. Salah approach itu. Jadi ini sebetulnya ini nggak perlu ya. Kan kalau nggak masuk kan nggak apa-apa ya kan. Ya bisa kita coret ya. Bisa kita coret ya. Ini salah. Udah wawancara berapa lama? 15 menit. 15 menit. Gak apa-apa lagi pengalamannya di salah alamat. Nah tinggal 3 orang ya. Kamera siapa? Oh, oke ya? Kedua. Ini kiri kanan. Pak Diki Yang Pak Diki cuma satu aja Pak. satu kamera. Posisi Pak Diki di kanan kiri. Posisinya di kiri frame. Di kiri frame Pak Diki ya. Yang lainnya? Yang lainnya itu tadinya Pak Abdul dari kiri Pak. itu di Enggak, Pak Abdul Khalid udah kita skip. iya. Salah alamat. Terus sama Pak Didi kemarin gimana? Nah, Didi masih Tinggalnya? kemarin masih produk yang mentah aja kan, cuma 5 menit. Ya, di posisi di mana? Kiri kanan? Di kanan. Di kanan. Nanti editornya aja, skripnya juga harus mempertimbangkan itu ya. Skripnya siapa duluan, supaya dia balance itu kiri kanannya. Ada lagi yang mau dibicara? Oke, ini target ya. Ya adalah Direktur Utama Bank Amerika. Sama ini kawan seperjuangannya Kiai Haji Soleh Iskandar pas Bank Amerika. oh dia nih. Sama Pak Jufri juga. Itu kata Pak Didi. Oh, dia hari ini direktur. Utama. Oh di road. Juga sebagai saksi. Ya. Soalnya kawan seperjuangan nih. Sama-sama membangun ini. Sama-sama bangun Bank Amerika sama Pak Soleh Iskandar. Oh. Berarti ini pun pendiri pihak bukan? Iya. Oh. Kenapa menjadi overload? Kok mirip? Emang kira-kira jawabannya gimana? Nilai mirip, coba ukur dari nilai berita. Mana lebih kuat? Komisaris Pak. Komisaris. Umur dari segi umur? Pak Jufri lebih tua. Enggak tahu umurnya. Oh, Pak Jufri nggak ada yang tahu umur berapa? Pak, yang Pak Didi juga kan itu tuh kita baru 5 menit. Terus itu juga mesti dipertimbangkan banget karena kamera bergerak-gerak. Jadi tadinya tuh yang Pak Didi itu nggak tahu bakal dimasukin atau enggak. Tapi kalau nggak dimasukin kan itu jadi narasumber utama. Nah kita bingung di situ. Tadinya tuh Pak Didi juga mau dimasukin tapi diperkuat dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Pak Jufri nanti. Pak Jufri kok nanti? Kan udah. Pak Jufri belum. Belum Oh ini juga target nih. Iya. target. Oh. Ya jadi bagaimana? Jadi siapa yang udah dapat? Pak Didi. Pak Diki sama Pak Didi? Iya. Berdua. Hmm. Oh. Iya. Harus main dapat salah satu. Salah satu aja. Siapa yang udah buat janji? Udah kan ya? Udah sama Pak Jufri. Pak Jufri udah buat janji. Sama tiga-tiganya udah Pak Didi udah nganterin surat ke Pak Didi, ke Pak Taufik, ke Pak Jufri. Kalau Pak Didi itu tadi saya pastikan hari ini, tanya dari pihak Pak Didi itu belum ngasih
Udah. Udah. Dulu kan Iya. Mulai. Pak Jufri selamat tahun kepada Jufri. Cuman mungkin Pak Jufri kita akan langsung ke rumahnya. Iya karena Pak Jufri. memang saya ukur dari segi apa, dari segi struktur ini jabatan politis biasanya. Komisaris itu jabatan politis, tidak operatif dia, nggak punya pasukan ibaratnya, dia nggak bisa menggerakkan. Kalau dirut operatif dia, operasional ya hari-hari. Kalau ini nggak hari-hari nih biasanya. Nah, kalian tahu dulu deh definisi komisaris dan direktur apa fungsinya. Ditimbang dari situ, kemudian timbang dari nilai berita, jadi terkenal mana. Dah, kemudian yang ketiga timbang dari segi kedekatan dengan Soleh Iskandar. Artinya apa? Umur, ya kan? Semakin dia tua tentu dia semakin dekat dengan Soleh Iskandar. Logikanya aja. Semakin dia tua tentu dia semakin dekat dengan Soleh Iskandar. Gak mungkin juga Soleh Iskandar berkawan sama anak SMP. Kalau misalnya dia SMP mau ngobrol apa pun nggak akan nyambung. Ya, coba ditimbang dari situ. Jadi jangan overlap. Tapi udah terlanjur buat surat dua-duanya. Oh, yang mana duluan aja lah. Mana duluan tetap di follow up. Timbangnya dari situ. Apa tuh? HP jatuh ya? Hah? Oke. Kelompok 4 udah bisa dibuat VO-nya nih. Nanti langsung masuk, tinggal cemplung aja. Terus saya masih ada ini nih, nomor 6. Salah juga nih. Jangan ada kecamatannya ya. Waktu itu belum kecamatan tuh. Betul nggak? Tahun 22. Bogor bernegara kemana? Bogor dulu negaranya apa? Pasundan. Ayo. Negara Pasundan berdiri 47. Enggak lah, ayo. Kalian tidak jatuh dari langit ya. Harus tahu sejarah gitu. Saya ada dibilangin kawan, dia orang Bogor tapi tinggal di Bandung. Dia bilang lo Bogor itu bernegara kepada Banten. Dulu, kemudian dia bernegara kepada Belanda, warga negara Belanda Bogor ini. Jadi tahun 22 agak nggak masuk akal ada kecamatan. Kalau dia distrik masuk akal pakai bahasa Inggris ya atau Belanda. Gak tahu tuh, coba aja tahu tuh. Bogor ini negaranya Banten. Bernegara kepada Banten. Ada yang mau tanya dari kelompok 4? Bisa ngambil VO ya? Itu Pak pengen nanya yang Pak Didi itu berarti ulang lagi ya wawancaranya? Kenapa? Kurang oke ya? Iya, soalnya ini Goyang. Yang ngambil gambar siapa? karena itu kan di parkiran jadi Doorstop ini. iya terus apanya sih? Pak, Remote-nya informasi- kita tuh goyang. Informasi juga kurang lengkap Pak. Informasinya Jadi juga kan waktu itu sedikit. yang wawancara kelompoknya banyak. Jadi per setiap kelompok itu mengajukan pertanyaan Pak. Jadi jawabannya tuh Kameranya 2. sebenarnya banyak setiap kelompok. Setiap kelompok jadi langsung diserbu gitu kayak artis kok. Bukan artis ya, referensi ya. Pejabat publik itu memang harus disetujui begitu. Itu namanya doorstop tuh kalau model-model itu. Tapi secara akademik anaknya memang satu itu aja yang punya kapasitas secara ilmuwan, terus juga yang terlibat dengan Soleh Iskandar itu dia. Pagi gini. Cuma sulit ditemui, sulit buat janji dengan dia tuh. Hari ini tuh padahal dia ada di kampus juga tuh di Fakultas Hukum. Memang harus nongkrongin gitu. Kalau perlu duduk di kantornya itu kapan dia keluar pintu. Kalau derajatnya ya, dari segi derajat narasumber ya,
derajat ininya Pak Didi lebih kuat ketimbang Pak Samsul. Kalau kalian mau kejar dari segi ini ya, tapi kan itu untuk Darul Pola. Dia menantu soalnya. Pangkatnya itu nggak lebih tinggi dari anak. Pak Didi. Iya. Si Ade itu, Ade Nasution apa siapa namanya? Ade ya? Yang kejar Ade siapa? Kesehatan ya? Kelompok kesehatan kejar Pak Ade ya? Ade apa gitu namanya, yang disebut sama si Husna tuh ada satu narasumber yang direkomendasikan sama Pak Dadun, namanya Ade apa gitu lupa. Nah, Ade Arifin itu kepala yayasan Wika sebelum Pak Didi. Nah si Pak Ade itu dia istrinya kakak dari Didi Hilman. Mereka itu bersangkut-sangkut, jadi yang kalau ini menantunya yang menguruskan. Nah si Pak Taufik itu pun kalau nggak salah saya beripar-iparan juga dia sahabat ya kan, Ade Arif siapa namanya, Taufik ya, yang amanah umat tuh, dia bersahabat dengan si Soleh Iskandar ini pada masa mereka memberantaskan riba lah di kampungnya. Mereka tuh di Loidi yang awal mulanya. Nah cuman mengakses Pak Taufik ini karena udah sepuh tuh kan, keluarganya jadi kayak menjaga banget kan. Tuan mana dia sama Jufri? Tuaan Pak Taufik lah. Oh tuan Pak Taufik. Ada 80. Ada kayaknya. Hampir sepantar orang tuh, paling dia isi 2 tahun gitu. Tapi kalau dari tengok dari fisik, jalannya pun udah payah juga nampaknya, udah tua. Sama kayak Pak siapa namanya, Rais ya. Oh. Yalah, ini pilih aja lah kelompoknya ya. Pilih aja, jangan overlap. Mana yang duluan aja antara Pak Jufri dan Taufik, karena derajatnya sama ini. Tinggal timbangnya, ukurnya tuh dari nilai berita aja. Nah, harus hatam ya nilai berita, jangan lagi nggak tahu. Jangan. Oke, kelompok 4 udah bisa maju crossover ya. Tunggu besok Ada Thames Canada mana? pertemuan berikutnya. Dan sudah bisa masuk ke editing. Nanti cek aja dengan saya gambarnya.